Yang di sini udah ada masih. Ada. Baik teman-teman, mohon maaf karena telah menunggu lama karena kami mengalami sedikit kendala dalam penampilan layar. Mari kita mulai saja untuk diskusi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agi Hanggara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mohon maaf, administrasi pendidikan, serta teman-teman dari kelas PBI 2B yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dan bertemu kembali di mata kuliah administrasi pendidikan, walaupun pada kesempatan kali ini kita masih dalam melalui media, yakni Google Meet secara online, secara daring. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu. Perkenalkan, saya Tia Novita. Saya di sini mohon maaf, saya lanjut. Pada diskusi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai administrasi kurikulum. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk yang pertama yakni Saudari Desi sebagai pemateri ke-1 dan Saudari Lisma sebagai pemateri kedua dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Mari untuk memulai acara diskusi kali ini kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama yang Saudara Desi untuk mempresentasikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang administrasi kurikulum. Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja maupun bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi kurikulum menurut para ahli. Menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar dan mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama yang terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Menurut Harsono, tahun 2005, kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktek. Yang selanjutnya, landasan administrasi kurikulum. Perencanaan kurikulum pendidikan harus mengasimilasi dan
mengorganisasi informasi dan data secara intensif yang berhubungan dengan pengembangan program lembaga atau sekolah informasi dan data yang menjadi area utama adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan sosial. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia sangatlah dinamis. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Baik itu sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Proses pendidikan merupakan sebuah pelajaran sejarah di dalam suatu negara yang selalu menerapkan mekanisme adaptasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kekuatan yang lain pada satuan pendidikan dan perencanaan kurikulum adalah perubahan nilai struktur dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum umumnya bereaksi terhadap keberadaan data dan informasi yang berhubungan dengan pembelajaran. Di sekolah tradisional biasanya struktur informasi lebih dari informasi itu sendiri. Pertimbangan lainnya untuk perencana kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan perencanaan kurikulum dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengolah informasi secara fakta dan data. Berusaha belajar tentang sikap, emosi, perasaan terhadap pembelajaran, proses informasi, memanipulasi, menyimpan, dan mengambil kembali informasi tersebut untuk dikembangkan dan digunakan kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Landasan ketiga dalam perencanaan kurikulum adalah informasi yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Data-data ini penting seperti kegiatan sekolah yang selalu menyediakan untuk pengembangan program sekolah baru lebih awal. Anak belajar khusus, pendidikan alternatif, dan pendidikan akselerasi. Dan perkembangan karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kontribusi untuk memahami perkembangan manusia telah menyeluruh di dunia ini. Sebagai informasi tentang perkembangan manusia yang diakumulasikan ke sekolah. Pemikiran ini timbul sebagai usaha untuk mengorganisasi informasi dan data. Interpretasi tentang pengetahuan perkembangan dasar manusia untuk membedakan dalam teori pembelajaran yang dikemukakan oleh perencana kurikulum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Desi yang telah menjelaskan materinya. Kita lanjut ke materi kedua, yakni saudari Risma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya fungsi administrasi kurikulum. Fungsi dari administrasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi dan pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Next. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Gunawan menjelaskan bahwa secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok, yakni yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik, yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademik atau warga sekolah. Di samping itu, Sabri menambahkan kegiatan lain yang menyangkut administrasi kurikulum, yakni kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar atau PBM, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan ketiga kegiatan pokok di atas. Untuk lebih memahami apa dan bagaimana sebenarnya kegiatan administrasi itu dapat dilihat dari uraian di bawah ini. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik ini yaitu meliputi pertama, pembagian tugas pengajar dan tugas piket. Yang kedua, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Yang ketiga, penyusunan satuan pelajaran. Yang keempat, penyusunan program kegiatan majelis guru bidang studi dan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kemampuan tugas profesionalnya. Yang kelima, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Lalu yang kedua, kegiatan yang menyangkut peserta didik atau siswa. Menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Yang kedua, perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan suatu program. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan peraturan kenaikan kelas. Dan yang keempat, menentukan kelas bagi siswa yang akan diterima dan naik kelas. Dan yang terakhir, pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasil di sekolah. Lalu, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademik merupakan kegiatan untuk mensinkronisasi segala kegiatan sekolah yang kurikuler, ekstrakurikuler, akademik atau non-akademik, hari libur, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar atau PBM. Yang pertama, penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang kedua, penyusunan jadwal pelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal ulangan dan ujian. Yang keempat, penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kelima, penyusunan norma penilaian. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan hasil-hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, penyusunan rencana dan kegiatan belajar di dalam sekolah dan belajar di luar sekolah.
Lanjut, ada prinsip pembinaan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum dibina dan dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum menurut Sudirman S. antara lain yang pertama, prinsip orientasi pada tujuan. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikuler terarah dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil peroleh pendidikan itu bersifat fungsional. Yang ketiga, prinsip efektivitas. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir atau terbuang percuma. Yang keempat, prinsip efisiensi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler mendaya gunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi harapan. Lanjut, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini diartikan lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan kebebasan dalam mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Misalnya pengadaan program pilihan yang sesuai dengan kemampuan dan minat murid. Lanjut, prinsip integritas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar pendidikan dalam suatu kurikulum menghasilkan manusia seutuhnya walaupun kegiatan kurikulernya terjabar dalam komponen kurikulum. Lanjut, prinsip sinkronisasi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikuler seirama, searah, dan satu tujuan. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya. Lanjut, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar antara berbagai tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan dalam tatanan bahan kurikuler yang dikaitkan atau saling jalin. Lanjut, ada prinsip objektivitas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah dengan menyampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. Dan yang terakhir, ada prinsip demokrasi. Implikasi prinsip ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Risma yang telah menjelaskan materinya. Next, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan administrasi kurikulum. Dalam pelaksanaan administrasi kurikulum, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana sekalipun, jika gurunya memiliki dedikasi yang tinggi dan kemampuan, akan terlihat lebih baik dengan kurikulum yang hebat dengan dedikasi dan kemampuan gurunya yang rendah. Karena itulah, menurut Sukmadinata, guru harus memiliki kemampuan berikut untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Untuk yang pertama, yakni memahami esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, yakni mampu menjabarkan tujuan kurikulum kepada tujuan yang lebih spesifik. Dan yang ketiga, yakni mampu menerjemahkan tujuan-tujuan khusus pada kegiatan pembelajaran. Next. Selain itu, menurut Asnawir,
Selain itu, menurut Asnawir, seorang guru juga harus memiliki 10 kompetisi dalam mengajar, yaitu yang pertama, menguasai bahan, yang kedua, mengelola program belajar mengajar, yang ketiga, mengelola kelas, yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima, menguasai landasan pendidikan, yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar, yang ketujuh, menilai prestasi belajar mengajar, yang kedelapan, mengenal fungsi dan layanan bimbingan konseling, untuk yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, memahami dan menafsirkan hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Next. Proses belajar mengajar adalah inti dari pelaksanaan administrasi kurikulum. Namun, guru tak hanya memperhatikan pada proses interaksi saat mengajar pada siswanya saja. Namun, guru juga memperhatikan fisik seperti ruangan dan aktivitas kelas juga. Karena itulah ada 3 tahap guru berada di dalam kelas, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelajaran, dan tahap penutupan. Untuk yang pertama, yakni tahap persiapan. Tahap persiapan adalah proses yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dimulai, seperti mengucapkan selamat pagi, mengabsensi siswa, dan memeriksa apakah siswanya telah siap atau belum untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan untuk proses yang kedua, yakni tahap pelaksanaan pembelajaran, yakni proses pemberian materi dan adanya interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang sedang disampaikan, di mana pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan kegiatan, yaitu pendahuluan, pelajaran inti, dan evaluasi. Dan tahap yang terakhir, yakni tahap penutupan, yakni kegiatan setelah proses belajar mengajar selesai, di mana kegiatan ini ditutup dengan menanyakan kepada siswa mengenai pokok bahasan yang telah disampaikan, dan menutup kegiatan pembelajaran dengan evaluasi. Next. Untuk pelaksanaan manajemen kurikulum pada saat guru mengajar ada dua, yakni pengisian buku kemajuan siswa dan pengisian buku bimbingan belajar. Untuk yang pertama, pengisian buku kemajuan siswa. Buku kemajuan siswa atau sering disebut buku kelas adalah buku yang digunakan untuk kemajuan pelaksanaan belajar mengajar. Dan yang kedua, yakni pengisian buku bimbingan belajar. Buku ini diisi oleh guru pada saat proses belajar mengajar. Hal yang dicatat adalah hal-hal mengenai kesulitan perseorangan atau kelompok maupun klaksikal serta pemecahan yang telah dilakukan. Hal ini sangat penting karena untuk memperbaiki cara mengajar atau menemukan kasus serupa di masa yang mendatang. Next slide. Nah, sedangkan untuk tugas dan peranan kepala sekolah dalam administrasi kurikulum sendiri ada 10, yakni untuk yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDA secara optimal. Yang ketujuh, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedelapan, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Yang kesembilan, memanfaatkan kemajuan TIK bagi kepentingan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, yakni melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut. Sekian dari saya, penjelasan dari kami. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami untuk menuliskan pertanyaan, nama, dan asal kelompok di chat box. Terima kasih.
Boleh ngomong aja nggak buat tanya jawabnya? Sebentar Putri. Boleh silahkan. Oke. Bentar. Mohon maaf, Nija dari kelompok berapa ya? Saudari Putri, silahkan untuk menyebutkan pertanyaannya. Iya, sebentar Tia. Lupa kelompoknya. Oh iya, eh, saya Putri Nur Aziza dari kelompok 7, izin bertanya. Untuk administrasi kurikulum, kan dalam administrasi kurikulum itu nantinya akan dibuat standar penilaian. Nah, apakah standar penilaian itu mengacunya tuh kepada apa sih? Ketika mengacunya, misalnya ketika mengacunya pada satu hal, apakah itu efisien jika diterapkan di sekolah yang yang di Indonesia yang muridnya terdiri dari misalnya 30 orang per kelas gitu. Terus distandarisasi semua seperti itu, apakah efisien? Dan jika tidak, apakah ada solusi dari kelompok kalian? Sekian, terima kasih. Putri boleh diulangi gak pertanyaannya? Sekali lagi aja. Oh iya, boleh. Maaf ya, nggak chat, nggak lewat ini. Ya, aku juga maaf ya. Pertanyaannya, dalam administrasi kurikulum nantinya akan dibuat standarisasi penilaian pembelajaran. Jadi misalnya pelajaran A ada eh, standar pengetahuan sekian, keterampilan sekian dan lain-lain kayak gitu. Eh, Standarisasi itu tuh dibuatnya berdasarkan apa sih dalam administrasi kurikulum, dan eh, apakah standarisasi itu layak menjadi acuan ketika di sekolah tuh ada 30 siswa, di mana ya nanti penilaian 30 siswa itu berdasarkan standarisasi penilaian itu yang dibuat, eh, di mana pasti kemampuan anak tuh berbeda gitu. Ketika nggak mencapai itu, apakah ada solusi dari kelompok kalian mengenai standar ini sebaiknya seperti apa gitu? Jelas? Baik Putri, terima kasih pertanyaannya. Ditunggu jawabannya ya. Makasih Bunda.
Baik teman-teman, Eh, saya Tia, memakai mikrofon Lisma. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu akan menyebutkan apa sih inti dari pertanyaan saudari Putri. Mohon Putri, jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Jadi sepemahaman saya, inti dari pertanyaan Putri ini yakni kurikulum ini mempunyai standarisasi ya. Jadi apa sih yang menjadi dasar penilaian dalam kurikulum tersebut? Lalu eh, apakah efisien standar itu jika diterapkan dalam kurikulum tersebut ya? Dan jika tidak, apa solusinya? Bagaimana? Bukan seperti itu, Putri? Iya, benar. Baik, jadi kami mencoba untuk mengambil contoh untuk menjawab dari pertanyaan Putri ini ya. Jadi pertama-tama seorang itu sebelum memasuki bangku persekolahan, jadi dia tuh harus terlebih dahulu tahu passionnya gitu. Misalnya saya pas SMA gitu kan, kita semua ya sebelum masuk tuh kita tuh dipilih dulu ya nggak sih. Ini misalnya jurusan, mau ada jurusan agama, jurusan IPA, jurusan IPS. Nah, jadi kita tuh disuruh milih kan gitu. Tapi kita misalnya itu kita pilih IPA gitu. Dan kita itu diterima gitu. Jadi situ kita masuk ya kan. Terus deh apa sih? Kita mempelajari apa yang kita menjadi passion kita ya gitu. Ambil contoh misalnya dalam pelajaran kan ya matematika misalnya, karena matematika itu kan pelajaran umum ya gitu. Apa sih yang dibahas tuh kayak aljabar, terus algoritma, kayak apalagi sih, bangun ruang, terus apalagi sih yang dan lain-lainnya gitu. Ambil contohnya misalnya algoritma deh gitu. Algoritma itu misalnya tujuannya tuh, standarisasi penilaiannya tuh biasanya si siswa tuh harus mampu memahami dari apa sih algoritma itu, terus dan si siswa tuh harus mampu gitu menyelesaikan apa sih persoalan yang diberikan oleh guru dalam pelajaran tersebut. Jadi itu kan standarisasi gitu ya. Jadi standar penilaian pembelajaran itu mengacukan. Jadi standarisasi penilaian si guru itu pada siswanya berdasarkan kepada itu ya. Jadi si siswa tuh mau tidak mau gitu harus menguasai, mohon maaf, menguasai si apa sih algoritma itu dan bisa menyelesaikannya gitu jika ada apa sih jika si guru itu memberikan soal kepadanya. Nah, terus apakah efisiensi? Nah, kalau Uh, untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh saudari Lisma. Padanya saya persilahkan.
Ya, izin menambahkan, tadi kan ditanya apakah standar penilaian pembelajaran tersebut termasuk efisien atau tidaknya. Itu menurut saya kembali kepada seorang guru tersebut. Jadi kalau misalkan guru tersebut memberikan nilai kepada seorang siswa, jadi misalkan seorang siswa tersebut mampu memahami dan dia terhitung menguasai dalam pembelajaran yang tadi Tia sebutkan, contohnya dalam algoritma, dan guru tersebut memberikan nilai yang bagus, maka hal tersebut termasuk termasuk efisien gitu. Nah, bukan sedangkan. Nah, jika guru kan suka ada gitu guru apa? Jadi misalkan guru tersebut objektif, misalkan memberikan nilai yang bagus, tapi eh, tapi seorang siswa tersebut belum mampu menguasai dan belum mencapai standar penilaian pembelajaran tersebut, maka hal tersebut termasuk tidak efisien. Seperti itu. Jadi bagaimana Putri jawabannya? Apakah kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan dari yang lainnya? Jawabannya jelas. Terima kasih Risma, Tia. Baik Putri, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nizar. Pertanyaannya, apa latar belakang kurikulum bisa diubah? Jawabannya bisa. Dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antara kurikulum yang ada dengan kurikulum sebelumnya. Dan apa sih dampaknya? Kan? Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan lembaga itu sendiri, di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu, guru juga harus bermutu, maksudnya gurunya harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Lalu, siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi mahasiswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah, serta krisis dalam setiap pelajaran. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa,
Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Mungkin sekian. Gimana Nizar? Paham? Oke, paham. Paham? Bagaimana Nizar? Apakah jelas jawabannya? Mohon untuk dikonfirmasi. Jelas katanya tuh. Baik, semua pertanyaan telah kami jawab. Apakah dari yang lainnya ada yang ingin kembali bertanya? Baik, jika tidak ada, yang ingin bertanya atau kembali menambahkan, saya akan menutup diskusi untuk hari ini. Desi, silakan untuk menampilkan kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk diskusi pada hari ini yakni jika merujuk pada pengertian administrasi secara sederhana kegiatan mengerahkan, maka istilah administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Seperti diketahui, kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai paduan, tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam meramaikan meramalkan keadaan masa datang. Dengan demikian, mengarahkan capaian, tujuan, dan sasaran pendidikan. Dan selanjutnya yakni untuk kurikulum sendiri bisa diubah, bisa disesuaikan dengan keadaan dan bisa dikombinasi dengan yang dulu, kurikulum yang dulu dan yang sekarang. Dan standarisasi penilaian itu mengacu pada satu yang telah direncanakan di kurikulum tersebut, namun keefektivitasannya tergantung kepada guru itu sendiri dan bagaimana ia menjalankannya di saat mengajar di kelas. Baik, sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kami pada hari ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf karena presentasi kami terdapat banyak kekurangan. Kami memohon maaf kepada teman-teman yang sebesar-besarnya. Ditutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Udah selesai nih. Terima kasih teman-teman. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeong. Anjing. Gak mau.
Hatur nuhun. Cibai. Sami-sami. Merci. Dari yang Sun, Cuk, sun. Apply. Mas Ade baik. Haji. Ayo gimana? Ayo. Udah bubar. Assalamualaikum. Salam. Auto kesep enggak sih? Enggak tahu, nanti diproses perasaan teh. Auto kesep mana dia? Langsung ke Google Drive. Tuh. Kok baru kamu? Loh, kok? Nggak tahu. Tapi aku ada sih drive-nya, maksudnya bisa kesimpan di aku bisa. Tapi kok perasaan aku yang pakai gitu loh. Gimana tuh? Ih, tertunggu. Oh, beda ininya aku meren. Beda yang bikin Google Meet-nya aku. Lupa aku. Ya udah tuh berarti. Gimana berarti?